akan jabarkan apa saja gangguan pendengaran, kelainan-kelainannya, mulai dari luar, yaitu dari masalah di kanalis akustikus eksternus sampai kemudian telinga tengah, kemudian telinga dalam. Untuk S1 ya, sesuai SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, maka Anda perlu mengetahui apa saja yang menjadi gangguan pendengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Eka Safitri dari Departemen THT KL FK Unhas akan membawakan materi mengenai gangguan pendengaran. Sebelumnya kita mengingat dulu untuk mendengar kita melalui 4 proses, yaitu mulai konduksi, transduksi, transmisi, dan processing di otak, korteks, sehingga semua ini yang dilalui oleh suara sampai kita mendengar, kita memerlukan 4 proses ini keadaannya baik. Nah, sekarang untuk gangguan pendengaran kita mulai dari lateral, yaitu di kanalis akustikus eksternus. Sering terjadi gangguan pendengaran karena ada cerumen di kanalis. Cerumen ini produksi dari kelenjar sebasea dan kelenjar ceruminosa, epitel kulit yang terlepas, tambah lagi partikel debu yang sering ada di kanalis. Sebenarnya dapat keluar sendiri apabila ada gerakan dari rahang, maka terjadi migrasi daripada epitel sehingga cerumen bisa keluar dengan sendirinya. Kemudian cerumen ini kalau sedikit dia berefek proteksi, melindungi misalnya dari serangga, bisa melindungi sehingga tidak perlu selalu dibersihkan. Tetapi kalau dia ini tersumbat jadi padat, banyak, dan bahkan ada yang sering mengorek dengan cotton bud misalnya, akhirnya cerumen ini bisa terdorong ke dalam sehingga dia menyumbat, maka akan menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian gangguan pendengaran yang lain yaitu suatu infeksi dan inflamasi sehingga menyebabkan terjadinya timpanosklerosis. Jadi infeksi inflamasi telinga tengah ini bisa menyebabkan timpanosklerosis, terlihat ada plak putih terbentuk di membran timpani sehingga menyebabkan kekakuan pada membran timpani. Kemudian selanjutnya dalam cavum timpani ini ada muara daripada tuba eustachi. Jadi dari nasofaring kita lihat tuba akan ke cavum timpani. Pada anak dia lebih horizontal dan diameternya lebih lebar, sedangkan pada dewasa dia agak mendaki sehingga lebih sulit, bentuk 45 derajat. Nah, keadaan ini pada tuba gangguannya yang sering menyebabkan adalah putulos tuba. Ini adalah suatu kerusakan longitudinal daripada katup tuba eustachi sehingga penutupan tuba itu tidak adekuat. Misalnya kehamilan, terapi karena hormonalnya, kemudian terapi radiasi menyebabkan sikatriks di sekitar tuba, kemudian terapi hormon sendiri,
kelelahan, stres, dan penurunan berat badan sehingga lemak di sekitar tuba itu berkurang, menyebabkan tidak adekuatnya tuba itu menutup. Atrofi dan luka pada nasofaring dan otot-ototnya antara lain akibat operasi adenodektomi. Kalau tidak ini tidak hati-hati akan mengenai muara dari tuba pada saat melakukan kuret adenodektomi. Penyakit neuromuskuler, disfungsi sendi temporomandibuler, kemudian bisa juga karena trauma iatrogenik dan abnormalitas kraniofasial, misalnya pada anak yang mikrofasial. Kita lihat di sini gangguan pendengaran, yaitu akibat otitis media efusi. Ini terlihat ada bubble cairan di dalam kafum timpani. Ini kita namakan otitis media efusi. Sudah ada terbentuk ini cairannya, bentuk bubble. Kemudian menyebabkan otitis media efusi ini akan menyebabkan retraksi, mulai ada. Jadi sudah mulai ada retraksi seperti pulau istilahnya. Jadi suatu bagian kecil ini membentuk retraksi. Ini kita lihat ada dua bagian di anterior daripada membran timpani sudah terbentuk retraksi. Kemudian kalau sudah menyeluruh retraksinya, maka akan terlihat lebih horizontal daripada malleus. Jadi malleus kita lihat lebih datar, lebih horizontal, tertarik ke medial membrannya sehingga lebih horizontal malleus. Biasanya akan terjadi glue ear, jadi sekret di dalam kafum timpani ini sudah seperti lem. Jadi otitis media efusi yang sudah menyebabkan komplikasi menjadi glue ear, sudah penuh cairan yang seperti lem. Kemudian efusi ini sudah menyeluruh. Kita lihat. Kemudian pada otitis akut, otitis media juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran, masih gangguan pendengaran konduktif karena dia masih berada di telinga tengah. Nah, ini kita lihat bombans, jadi ada bulging, jadi erythematos, hiperemis ini. Kemudian bulging kita lihat di sini tetap ini ke dalam, kemudian ini cembung, membrannya cembung, kemudian hiperemis. Jadi kemudian kita lihat lagi selanjutnya ini otitis media akut. Kita lihat sudah mulai sekretnya purulen. Kemudian masih erythematos, masih ini terlihat bulging, Jadi ini masuk ke dalam seperti pantat apel, kita sebut seperti pantat apel kalau untuk memudahkan ingatnya, Kemudian kalau ini otitis media akut, terlihat di sini air fluid level, Jadi ada cairan efusi di telinga tengah. Kita lihat di sini. Purulen sehingga dia berbentuk air fluid level. Ini adalah membran timpani yang normal. Kemudian otitis media akut, apabila lebih dari 2 bulan dia akan menjadi otitis media kronik. Ini juga tentu menyebabkan
gangguan pendengaran masih konduktif, tetapi apabila sudah terjadi komplikasi maka gangguannya sudah bisa menjadi mix, yaitu gangguan konduktif dan sensorineural. Pada otitis media supuratif kronik ini ada dua yang perlu kita ketahui, bahwa ada yang tipe benign, ini pada mukosa saja yang terkena, dikatakan tipe aman, jadi dia tidak mengenai tulang sehingga tidak terjadi destruksi di tulang-tulang osikula di telinga tengah, dia terbatas saja pada mukosa dan biasanya perforasinya sentral, jarang menimbulkan komplikasi yang bahaya sehingga dikatakan tipe aman. Nah, di sini tipe aman ini tidak terdapat kolesteatom. Sedangkan tipe bahaya atau maligna atau bisa disebut tulang, karena di sini otitis media supuratif kroniknya ini disertai dengan kolesteatom. Biasanya cirinya adalah perforasinya marginal, ya, di tepi, di pinggir dekat anulus atau di etik di atas, ya, di pars flaccida. Jadi kalau ada perforasi di pars flaccida itu kita sebut etik, daerah etik, ya. Kemudian perforasinya subtotal. Ini biasanya ciri dari tipe bahaya yang ada kolesteatom. Komplikasinya sering terjadi, ya, biasa fatal karena bisa ke intrakranial dan gangguan pendengarannya sudah menjadi mix karena bisa ke telinga dalam. Aktivitas sekret berdasarkan aktivitasnya, kita lihat ada yang tipe aktif, jadi sekret keluar dari kafum timpani secara aktif. Kemudian ada yang tipe tenang, jadi kafum timpani basah atau kering biasa, ya, jadi tidak ada sekret. Kemudian kita lihat mengingat dari strukturnya, ya, tentu ini tadi kanalis sampai membran timpani, kemudian ini kafum timpani. Lebih jelas kita lihat ada osikula ini malleus, ya, kemudian ini incus, kemudian menjadi ini stapes, ya. Jadi kita lihat di sini juga di bawah dari stapes ini ada foramen ovale yang berhubungan dengan telinga dalam, sehingga tadi kita lihat bahwa otitis media supuratif kronik bisa ke telinga dalam. Kemudian ini tuba, jadi ada hubungan dari nasofaring ke telinga tengah. Gangguan pendengaran yang lain yaitu suatu kekakuan pada osikula telinga. Jadi osikula ini berada di telinga tengah yang namanya otosklerosis karena adanya deposit tulang yang abnormal. Jadi kita lihat ini biasanya pada kaki stapes. Jadi terjadi fiksasi, jadi tidak mobile lagi, ya, osikulanya karena terjadi deposit tulang yang abnormal sehingga terfiksir stapes sehingga menyebabkan gangguan pendengaran. Sekian dulu video ini, nanti kita akan lanjut kepada video yang berikutnya. Selamat belajar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.